Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa seperti sedang dipaksa bertahan dalam hubungan yang perlahan-lahan melukai hatimu? Mungkin engkau sudah berdoa setiap malam, meneteskan air mata dalam sujud, memohon agar semuanya menjadi lebih baik, tetapi entah mengapa, hati tetap terasa sesak dan gelisah. Dalam hidup, tidak semua hal dapat kita pertahankan dengan doa dan kesabaran saja. Kadang, yang kita butuhkan bukan kekuatan untuk bertahan, tetapi keberanian untuk melepaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cinta sebagai nikmat, bukan sebagai beban yang menyesakkan dada. Namun, manusia seringkali salah menempatkan cinta itu. Kita mencintai seseorang sedemikian dalam, hingga lupa bahwa hati ini seharusnya hanya tenang jika terikat pada Allah. Ketika hubungan yang kita jalani tidak lagi membawa ketenangan, ketika setiap hari diisi dengan air mata, kecurigaan dan pertengkaran, mungkin itu bukan lagi ujian untuk memperjuangkan, tetapi tanda lembut dari Allah bahwa kita sedang berada di jalan yang salah. Tanda bahwa sudah saatnya berhenti memaksa sesuatu yang tidak lagi membawa kebaikan bagi iman dan ketenangan kita. Dalam setiap rasa sakit, selalu ada pesan dari Allah. Bisa jadi, melalui rasa gelisah itu, Allah sedang berbicara kepadamu. Wahai hambaku, lepaskanlah apa yang tidak menenangkanmu, karena aku ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sebab, cinta sejati bukanlah tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi tentang siapa yang paling tulus menyerahkan hatinya kepada Allah ketika semua terasa tidak lagi baik-baik saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan yang menyentuh hati ini, izinkan saya mengajakmu untuk sejenak berhenti, menarik nafas dan membuka mata hati. Jika kamu sedang menonton atau mendengarkan video ini melalui kanal ARS Pandangan Hidup, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar. Dukungan kecil darimu sangat berarti untuk terus menghadirkan konten reflektif dan inspiratif yang membantu kita memahami kehidupan melalui pandangan Islam yang menenangkan. Setiap kata dalam video ini bukan hanya sekedar narasi, tetapi doa agar hatimu dan hatiku sama-sama dikuatkan oleh Allah. Karena pembahasan kita kali ini tidak sekedar tentang cinta duniawi, melainkan tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Tentang bagaimana cinta bisa menjadi sumber ketenangan, atau sebaliknya, menjadi ujian yang mengguncangkan iman. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa segala sesuatu memiliki batas. Bahkan dalam mencintai manusia, ada rambu-rambu agar cinta itu tidak menjerumuskan kita dalam kelalaian. Rasulullah SAW pernah mengingatkan agar kita mencintai seseorang secukupnya saja, karena bisa jadi kelak ia menjadi orang yang kita benci, dan membenci sekupuknya saja, karena bisa jadi kelak ia menjadi orang yang kita cintai. Maka dalam konteks hubungan yang mulai kehilangan arah dan keberkahan, penting bagi kita untuk merenung, apakah cinta ini masih membawa kita lebih dekat kepada Allah, atau justru semakin jauh darinya. Karena cinta yang sejati bukan hanya tentang dua hati yang saling terhubung, tetapi dua jiwa yang bersama-sama mendekat kepada Pencipta. Ketika hati tidak lagi tenang meski dalam doa, itu adalah salah satu tanda pertama yang patut direnungkan dalam-dalam. Sebab, ketenangan adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka apabila keberadaan seseorang justru membuatmu semakin gelisah, meski kamu sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, itu pertanda bahwa hubungan itu mungkin tidak lagi berada dalam keberkahan. Banyak orang yang berjuang habis-habisan dalam cinta, tetapi justru kehilangan dirinya sendiri dalam proses tersebut. Mereka mengira bahwa dengan bertahan, mereka sedang berjuang. Padahal, kadang bertahan itu justru bentuk dari keengganan untuk menerima takdir Allah. Cinta yang benar seharusnya menenangkan. Ia menumbuhkan rasa syukur, memperkuat ibadah dan menambah iman. Namun, jika cinta yang kamu jalani justru membuatmu menangis setiap malam, membuat ibadahmu terasa hampa, dan hatimu penuh ketakutan kehilangan, maka itu bukan cinta yang datang dari Allah.
Itu adalah keterikatan yang salah arah yang perlu segera kamu perbaiki. Sebab Allah tidak akan menumbuhkan cinta dalam hati yang Ia tahu akan menyakitimu selamanya. Jika hatimu terus gelisah, bisa jadi itu bukan karena doa-doamu tidak dijawab, melainkan karena Allah sedang menjawabnya dengan rasa tidak nyaman sebagai tanda untuk berhenti, berpikir, dan berani menyelamatkan dirimu. Banyak orang di Indonesia, terutama generasi muda, terjebak dalam hubungan yang penuh kecemasan. Mereka beralasan bahwa hubungan tersebut masih proses, menuju halal atau hanya butuh waktu. Padahal, jika dijalani tanpa arah yang jelas, tanpa restu orang tua, tanpa keberanian untuk melangkah ke pernikahan, dan tanpa melibatkan Allah dalam setiap langkahnya, maka hubungan itu hanya akan menjadi sumber lelah dan dosa. Hubungan yang seharusnya membawa kebahagiaan malah berubah menjadi ladang ujian yang berat. Ketika dua orang saling mencintai tetapi mengabaikan batas syariat, maka cinta itu tidak akan pernah tenang. Justru sebaliknya, Allah akan mencabut keberkahan dari setiap pertemuan, percakapan, dan harapan yang dibangun. Banyak yang merasa hubungan mereka adalah perjuangan suci, padahal sebenarnya mereka sedang memperjuangkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Maka, tidak heran jika banyak di antara mereka yang merasa kehilangan arah, bahkan kehilangan semangat untuk beribadah. Padahal, cinta yang diberkahi Allah seharusnya mendekatkan dua insan kepada kebaikan. Jika justru menjauhkanmu dari sholat, membuatmu sering berbohong kepada orang tua, atau membuatmu sulit fokus beribadah, maka itu bukan cinta, tetapi jebakan perasaan yang perlu segera dilepaskan. Dalam Islam, menjaga hati lebih utama daripada memaksakan hubungan yang menyakiti. Sebab Allah tidak memerintahkan kita untuk bertahan dalam sesuatu yang mengikis iman dan ketenangan jiwa. Ada kalanya kita begitu takut kehilangan seseorang, sampai-sampai kita lupa bahwa yang seharusnya paling kita takutkan adalah kehilangan hubungan dengan Allah. Kita memohon agar seseorang tetap di sisi kita, padahal mungkin justru kepergiannya adalah bentuk perlindungan dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Betapa sering kita tidak memahami makna ayat ini dalam konteks cinta. Ketika Allah mengambil seseorang dari hidupmu, bukan berarti Allah tidak mendengar doamu. Mungkin justru itulah jawaban dari doa-doamu yang selama ini kamu panjatkan. Allah tahu apa yang tidak kamu tahu. Ia tahu bahwa hubungan itu hanya akan membuatmu semakin rapuh, semakin jauh dari ibadah, dan semakin sulit menemukan dirimu sendiri. Maka, ketika hati terasa berat untuk melepaskan, ingatlah bahwa tidak semua yang hilang adalah kehilangan. Kadang, yang pergi justru membawa beban yang tidak pernah kamu sadari. Dalam setiap perpisahan yang menyakitkan, selalu ada rahmat tersembunyi. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang sama. Tugas kita hanyalah ridho terhadap takdir, yakin bahwa setiap keputusan Allah adalah untuk kebaikan, dan terus memperbaiki diri agar siap menerima cinta yang lebih berkah di masa depan. Ketenangan hati adalah anugerah yang tidak ternilai. Ia lebih berharga dari harta, lebih berharga dari popularitas, bahkan lebih berharga dari cinta manusia sekalipun. Namun sayangnya, banyak orang yang rela menukar ketenangan itu demi mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Mereka terus berusaha keras untuk memperbaiki keadaan, berharap suatu hari pasangan akan berubah atau hubungan menjadi lebih baik. Tetapi hari demi hari yang datang justru kekecewaan, tangis, dan ketidakpastian. Padahal dalam Islam, ketenangan hati adalah salah satu tanda keberkahan dari Allah. Jika sesuatu membuatmu kehilangan rasa tenang, kehilangan fokus dalam beribadah, dan membuatmu merasa kecil di hadapan manusia, padahal seharusnya engkau hanya tunduk kepada Allah, maka itu bukan lagi cinta yang sehat. Banyak orang yang berdoa meminta petunjuk, namun saat Allah menunjukkan tanda melalui rasa gelisah di hati, mereka menolaknya. Mereka tetap bertahan, menolak untuk melepaskan karena takut kehilangan. Padahal kehilangan yang sebenarnya adalah ketika kita kehilangan Allah di dalam hubungan tersebut.
Tidak ada gunanya mencintai seseorang yang membuatmu jauh dari Sang Pencipta. Cinta sejati akan menenangkan, bukan membuatmu merasa terus bersalah. Cinta yang datang dari Allah tidak akan membuatmu meneteskan air mata setiap malam dalam kesedihan, tetapi dalam syukur. Maka ketika hatimu terus merintih dan tidak menemukan ketenangan, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Karena bisa jadi Allah sedang menunjukkan jalan keluar yang selama ini kamu abaikan. Jalan menuju ketenangan yang sejati, yaitu ketenangan karena dekat dengannya. Ada kalimat bijak yang sering diucapkan para ulama. Jika sesuatu membuatmu jauh dari Allah, maka lepaskanlah walaupun kamu mencintainya. Kalimat itu sederhana namun mengandung makna yang begitu dalam. Banyak orang yang berpikir bahwa mencintai berarti harus bertahan. Padahal dalam Islam, mencintai juga berarti berani melepaskan ketika cinta itu mulai mengikis iman. Allah tidak melarang manusia untuk mencintai, karena cinta adalah fitrah. Namun Allah menginginkan agar cinta itu tetap berada dalam koridor yang benar. Jika seseorang hadir dan membuatmu lebih rajin ibadah, lebih dekat kepada Al-Quran, dan lebih tenang menjalani kehidupan, maka itu tanda cinta yang diberkahi. Tapi jika kehadirannya membuatmu lupa sholat, lalai dalam zikir dan lebih sering menangis dalam kecemasan, maka itu bukan cinta, melainkan ujian. Dalam perjalanan spiritual, kehilangan menjadi cara Allah untuk menyelamatkanmu. Allah mencabut sesuatu dari hidupmu bukan karena benci, tetapi karena sayang. Ia tahu bahwa selama seseorang itu ada, kamu tidak akan benar-benar bersandar kepadanya. Maka ketika Allah memisahkanmu dari seseorang yang kamu cintai, jangan anggap itu sebagai hukuman. Anggaplah itu sebagai bentuk penjagaan. Sebab Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Dan yang lebih baik itu bisa berupa kedamaian hati, ibadah yang kembali hidup, atau bahkan cinta baru yang hadir di waktu yang tepat. Lepaskan bukan berarti menyerah, tetapi percaya bahwa rencana Allah selalu lebih indah daripada apapun yang bisa kamu pertahankan dengan air mata. Cinta yang sejati tidak akan membuatmu menjauh dari Tuhanmu. Ia justru membuatmu semakin dekat kepada Allah, karena cinta sejati berasal dari kasih sayangnya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah mengingatkan, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Ayat ini menjadi peringatan yang halus namun tegas. Ketika seseorang hadir dalam hidupmu, perhatikan bagaimana hatimu berubah setelahnya. Apakah kamu menjadi lebih rajin sholat, lebih sering berzikir dan lebih tenang dalam berdoa? Atau sebaliknya, kamu menjadi lebih lalai, sibuk memikirkan dia dan semakin jarang bermunajat kepada Allah. Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka itu tanda bahwa cintamu sudah salah arah. Di zaman modern seperti sekarang, banyak hubungan yang dibungkus dengan istilah proses menuju halal. Padahal kenyataannya lebih banyak menjauhkan diri dari Allah. Hubungan tanpa komitmen yang jelas, tanpa bimbingan agama, dan tanpa rasa takut kepada Allah hanya akan berakhir pada luka. Allah tidak ingin kamu terperangkap dalam hubungan yang membuatmu lupa diri. Maka jika kamu merasa semakin jauh dari Allah sejak hubungan itu dimulai, jangan abaikan tanda itu. Karena cinta yang sejati tidak akan menggeser posisimu di hadapan Tuhanmu, tetapi justru mengokohkannya. Ketika seseorang benar-benar mencintaimu karena Allah, ia akan membantumu menjadi lebih baik, bukan membuatmu melupakan siapa yang menciptakan cinta itu sendiri. Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, istilah bucin atau budak cinta begitu populer. Banyak anak muda yang bangga dengan sebutan itu, seolah menjadi bukti bahwa mereka mencintai dengan sepenuh hati. Namun, jika kita renungkan dari sudut pandang Islam, menjadi bucin justru menunjukkan bahwa cinta sudah salah arah. Karena seorang muslim sejati hanya boleh menjadi bucin kepada Allah, bukan kepada manusia. Ketika cinta kepada seseorang membuatmu rela mengorbankan waktu sholat, membuatmu lupa pada Al-Quran, dan membuatmu lebih sering menangis karena manusia daripada karena dosa, maka itu tanda bahwa cinta itu sudah menjadi berhala kecil dalam hati. Allah sangat cemburu terhadap hati hambanya. Ia tidak ingin ada makhluk yang mengisi ruang di hati kita lebih besar daripadanya. Maka ketika hati kita mulai lebih sibuk memikirkan seseorang daripada memikirkan Sang Pencipta, Allah seringkali mengizinkan kehilangan sebagai bentuk kasih sayangnya. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyelamatkan. Mungkin engkau tidak menyadari, tapi kehilangan itu bisa jadi bentuk cinta terbesar dari Allah.
Ia tahu bahwa selama seseorang itu ada, kamu tidak akan benar-benar bersandar kepadanya. Maka, ketika Allah memisahkanmu dari seseorang yang kamu cintai, jangan anggap itu sebagai hukuman. Anggaplah itu sebagai bentuk penjagaan. Sebab Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Dan yang lebih baik itu bisa berubah kedamaian hati, ibadah yang kembali hidup, atau bahkan cinta baru yang hadir di waktu yang tepat. Lepaskan bukan berarti menyerah, tetapi percaya bahwa rencana Allah selalu lebih indah daripada apapun yang bisa kamu pertahankan dengan air mata. Cinta yang sejati tidak akan membuatmu menjauh dari Tuhanmu. Ia justru membuatmu semakin dekat kepada Allah, karena cinta sejati berasal dari kasih sayangnya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah mengingatkan, "Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami." Ayat ini menjadi peringatan yang halus namun tegas. Ketika seseorang hadir dalam hidupmu, perhatikan bagaimana hatimu berubah setelahnya. Apakah kamu menjadi lebih rajin sholat, lebih sering berzikir, dan lebih tenang dalam berdoa? Atau sebaliknya, kamu menjadi lebih lalai, sibuk memikirkan dia, dan semakin jarang bermunajat kepada Allah? Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka itu tanda bahwa cintamu sudah salah arah. Di zaman modern seperti sekarang, banyak hubungan yang dibungkus dengan istilah proses menuju halal. Padahal kenyataannya lebih banyak menjauhkan diri dari Allah. Hubungan tanpa komitmen yang jelas, tanpa bimbingan agama, dan tanpa rasa takut kepada Allah hanya akan berakhir pada luka. Allah tidak ingin kamu terperangkap dalam hubungan yang membuatmu lupa diri. Maka, jika kamu merasa semakin jauh dari Allah sejak hubungan itu dimulai, jangan abaikan tanda itu. Karena cinta yang sejati tidak akan menggeser posisimu di hadapan Tuhanmu, tetapi justru mengokohkannya. Ketika seseorang benar-benar mencintaimu karena Allah, ia akan membantumu menjadi lebih baik, bukan membuatmu merupakan siapa yang menciptakan cinta itu sendiri. Dalam setiap fase kehidupan, Allah mengajarkan kita untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada memiliki seseorang, tetapi pada memiliki ketenangan hati karena dekat dengannya. Banyak orang yang terjebak dalam anggapan bahwa kebahagiaan datang ketika seseorang yang mereka cintai tetap berada di sisi mereka. Padahal, kebahagiaan sejati justru hadir ketika kita bisa menerima segala ketetapan Allah dengan lapang dada. Ada kalanya hubungan yang tampak indah di awal perlahan berubah menjadi sumber luka, bukan karena keduanya tidak saling mencintai, tetapi karena Allah tidak meridhoi hubungan tersebut. Ketika hubungan itu mulai menjauhkan kita dari ibadah, membuat kita sering berbohong, dan membuat hati dipenuhi rasa takut kehilangan manusia lebih daripada takut kehilangan Allah, maka disitulah kita harus berhenti dan merenung. Kita sering memohon agar Allah tidak mengambil sesuatu yang kita cintai, namun jarang memohon agar Allah tidak mengambil iman dari hati kita. Padahal kehilangan iman jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan siapapun. Oleh karena itu, ketika Allah mengambil seseorang dari hidupmu, jangan buru-buru menganggapnya sebagai penderitaan. Mungkin itu adalah bentuk penjagaan. Mungkin itu adalah cara Allah menjaga imanmu agar tidak hancur oleh cinta yang salah arah. Tidak semua yang tampak menyakitkan itu buruk, karena kadang luka adalah guru terbaik yang Allah kirimkan agar kita kembali mengenal arti berserah diri. Bertahan dalam hubungan yang tidak menenangkan seringkali membuat seseorang kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. Ia menjadi pribadi yang berbeda, mudah tersinggung, mudah cemburu, dan penuh kecurigaan. Padahal sebelum mengenal orang itu, hatinya tenang, ibadahnya terjaga, dan pikirannya jernih. Inilah yang dimaksud para ulama ketika mereka mengatakan bahwa cinta yang tidak membawa ketenangan adalah ujian, bukan keberkahan. Sebab cinta yang diberkahi Allah tidak akan membuatmu kehilangan arah, apalagi kehilangan identitas dirimu sebagai seorang muslim. Jika hubungan itu membuatmu sulit beribadah, lebih sibuk dengan pesan singkat daripada membaca Al-Quran, dan lebih sering menunggu kabar dari manusia daripada menunggu waktu sholat, maka itu tanda cinta itu sudah menjerah jiwamu. Islam mengajarkan keseimbangan antara cinta kepada manusia dan cinta kepada Allah. Tidak dilarang untuk mencintai seseorang, tetapi jangan biarkan cinta itu menguasai seluruh hatimu. Karena hati yang sepenuhnya dipenuhi oleh makhluk tidak akan punya ruang untuk Sang Khalik. Jika kamu menyadari bahwa hubunganmu membuatmu menjauh dari Allah, maka jangan ragu untuk mengambil langkah mundur.
Jangan takut kehilangan seseorang demi mendapatkan kembali hatimu yang tenang dalam beribadah. Sebab lebih baik kehilangan satu hubungan daripada kehilangan ketenangan yang Allah anugerahkan kepadamu. Dalam perjalanan cinta yang tidak sehat, seringkali kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas tidak diberkahi. Kita berkata, "Aku sedang berjuang," padahal sebenarnya kita sedang melawan ketentuan Allah. Padahal, jika Allah sudah menutup jalan, tidak ada usaha manusia yang bisa membukanya. Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita, bahkan ketika hati kita belum siap untuk mengakuinya. Kadang Allah menolak doa kita bukan karena Ia tidak mendengarkan, tetapi karena Ia tahu bahwa yang kita minta akan menyakitkan kita di masa depan. Maka ketika doa-doa tentang seseorang tidak kunjung dikabulkan, jangan anggap itu sebagai penolakan, tapi anggaplah itu sebagai perlindungan. Cinta yang diberkahi akan membawa ketenangan sejak awal. Tidak perlu memohon terlalu keras agar seseorang tetap tinggal, karena yang Allah takdirkan untukmu tidak akan pergi, dan yang bukan untukmu tidak akan bisa kamu pertahankan selamanya. Dalam hidup ini, melepaskan kadang jauh lebih berat daripada bertahan. Tapi seringkali itulah yang justru membawa kita pada kedewasaan spiritual. Ketika kamu berani berkata dalam doa, "Ya Allah, jika dia bukan yang terbaik untuk imanku, maka jauhkanlah." Maka disitulah tanda bahwa kamu mulai memahami hakikat cinta dalam Islam. Cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang menjaga agar hati tetap suci dan tenang di jalan Allah. Satu hal yang sering diabaikan oleh banyak orang adalah bahwa Allah tidak akan memaksakan kita untuk bertahan dalam sesuatu yang menyakiti jiwa. Jika sesuatu membuatmu lelah tanpa arah, membuatmu menangis lebih banyak daripada tersenyum, dan membuat semangat untuk beribadah hilang, maka itu bukanlah ujian yang harus diperjuangkan, melainkan tanda untuk berhenti. Ada perbedaan besar antara ujian untuk memperkuat cinta dan ujian untuk menyadarkan kita bahwa cinta itu salah arah. Ujian yang berasal dari Allah akan menumbuhkanmu, menjadikanmu lebih dekat dengannya, dan membuat hatimu semakin lembut dalam berdoa. Sementara ujian yang berasal dari hawa nafsu akan membuatmu semakin jauh dari ketenangan. Jika kamu merasa semakin jauh dari Allah karena seseorang, itu berarti Allah sedang menunjukkan bahwa hubungan itu perlu dievaluasi, bahkan mungkin diakhiri. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah merampas sesuatu kecuali untuk menyelamatkanmu. Kadang kehilangan seseorang adalah bentuk penjagaan dari kehilangan iman yang lebih besar. Maka jangan terlalu sibuk mencari alasan untuk bertahan ketika hatimu sendiri sudah lelah. Dengarkan suara hatimu yang berbisik lirih dalam sujud. Mungkin di situ Allah sedang memintamu untuk memilih Dia di atas segalanya. Cinta yang benar dalam Islam bukan hanya tentang dua orang yang saling mencukai, tapi tentang dua hati yang sama-sama berjuang menjaga kesucian cinta itu agar tetap diridhoi oleh Allah. Jika kamu mencintai seseorang, cintailah dengan cara yang Allah ajarkan, dengan menjaga, bukan merusak, dengan mendoakan, bukan memaksa, dan dengan memperbaiki diri, bukan menuntut pasaran untuk berubah. Banyak orang yang berdoa agar pasangannya menjadi lebih baik, tapi lupa berdoa agar dirinya juga layak bagi kebaikan itu. Karena cinta sejati bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tapi juga menjadi orang yang tepat di hadapan Allah. Maka, jika hubunganmu sekarang membuatmu lemah dalam iman, jangan salahkan takdir, tapi introspeksi. Mungkin Allah sudah mengajarkanmu untuk mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Bukan dengan bergantung, tapi dengan menyerahkan segalanya kepadanya. Hubungan yang diberkahi bukan berarti selalu indah, tapi selalu membawa kedekatan kepada Sang Pemberi cinta. Jadi, jika kamu sedang berada di titik di mana hubunganmu membuatmu menjauh dari Allah, itu bukan berarti Allah membencimu. Mungkin Ia sedang mengundangmu untuk kembali. Karena cinta yang sejati tidak membuatmu lelah mengejar manusia, tapi membuatmu rindu untuk kembali kepada Tuhanmu yang Maha Penyayang. Ketika seseorang memutuskan untuk melepaskan hubungan yang tidak lagi membawa ketenangan, seringkali rasa takut menjadi penghalang terbesar. Takut kesepian, takut menyesal, dan takut tidak akan pernah menemukan seseorang yang lebih baik. Namun, sejatinya, ketakutan itu berasal dari kurangnya keyakinan kepada takdir Allah. Sebab, Allah sudah menuliskan segala sesuatu jauh sebelum kita dilahirkan, termasuk siapa yang akan menjadi pendamping terbaik dalam hidup kita. Tidak ada yang tertukar dan tidak ada yang terlambat. Maka, ketika Allah memisahkanmu dari seseorang,
percayalah bahwa itu bukan akhir dari kisahmu. Justru disitulah awal dari perjalanan baru yang lebih tenang. Kesepian yang kamu rasakan setelah melepaskan bukan tanda kelemahan, tapi tanda penyembuhan. Allah sedang mengosongkan hatimu dari sesuatu yang tidak menenangkan, agar Ia bisa mengisinya dengan cinta yang lebih murni dan lebih berkah. Jangan takut untuk sendiri dalam proses memperbaiki diri, karena kesendirian dalam ketaatan jauh lebih mulia daripada kebersamaan dalam kemaksiatan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah seseorang yang diajak berbuat dosa oleh lawan jenisnya, namun ia menolak karena takut kepada Allah. Maka, ketika kamu berani melepaskan seseorang demi menjaga imanmu, ketahuilah bahwa Allah melihat keberanian itu dan akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, bahkan lebih dari yang kamu harapkan. Proses melepaskan memang tidak mudah. Ia adalah ujian berat yang menuntut keteguhan iman dan kesabaran yang besar. Ada malam-malam di mana air mata menetes tanpa henti. Ada pagi-pagi yang terasa kosong, dan ada detik-detik di mana kenangan datang tiba-tiba seperti angin yang menusuk hati. Namun, di setiap kesakitan itu Allah selalu hadir. Allah tidak pernah jauh dari hamba yang hatinya hancur karena berusaha taat. Jika kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Janji ini bukan sekadar kata-kata, melainkan kepastian dari Tuhan yang Maha Memelihara. Maka jangan biarkan air mata membuatmu lemah. Biarkan air mata itu menjadi saksi perjuanganmu dalam menjaga iman. Gunakan waktu kesendirianmu untuk mendekat kepada Allah. Bangun di sepertiga malam, ceritakan semua kesedihanmu kepadanya, bukan kepada manusia. Sebab hanya Allah yang benar-benar mampu menghapus luka yang ada di hatimu. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke masa lalu, kamu akan tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, aku pernah melepaskan sesuatu yang kucintai demi sesuatu yang lebih besar, demi Allah." Melepaskan bukan berarti membenci. Justru dalam Islam, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Karena di situ ada ketulusan, keikhlasan, dan rasa percaya kepada takdir Allah. Cinta yang benar tidak harus dimiliki, cukup didoakan agar tetap berada dalam ridhonya. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, dan kamu tahu hubungan itu tidak sesuai dengan syariat, maka lepaskanlah dengan cara yang baik. Jangan mencaci, jangan menyesal, dan jangan saling menyalahkan. Ucapkan dalam hati, "Aku mencintaimu karena Allah, maka aku melepaskanmu pun karena Allah." Itu adalah kalimat yang paling indah yang bisa diucapkan oleh seseorang yang beriman. Karena cinta sejati selalu berorientasi pada kebaikan, bukan pada kepemilikan. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa seseorang, padahal mereka hanya belum belajar hidup sepenuhnya dengan Allah. Ketika hati sudah dipenuhi dengan zikir dan rasa syukur, maka kehilangan apapun tidak akan membuatmu hancur. Justru sebaliknya, kamu akan merasa lebih damai karena tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Maka, lepaskanlah dengan senyum, bukan dengan dendam. Sebab, cinta yang terakhir karena ketaatan tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk menjadi doa yang akan terpanjatkan diam-diam setiap kali kamu mengingatnya dalam sujudmu. Dalam perjalanan menuju ketenangan setelah perpisahan, penting untuk memahami bahwa penyembuhan hati bukanlah sebuah proses yang instan. Ia memerlukan waktu, kesabaran, dan kedekatan yang konsisten dengan Allah. Banyak orang yang setelah melepaskan justru merasa kosong dan berburu-buru mencari pengganti. Padahal, hati yang belum sembuh tidak akan mampu mencintai dengan benar. Jangan isi kekosongan dengan hubungan baru yang belum tentu diberkahi. Isi dengan ibadah, dengan ilmu, dengan memperbaiki diri, dan dengan doa. Gunakan masa sendiri untuk mengenal dirimu lebih dalam, mengenal Allah lebih dekat, dan memperbaiki hubunganmu dengan keluarga dan sahabat yang selama ini mungkin terabaikan karena terlalu sibuk mencintai seseorang. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu lain. Hanya saja, terkadang kita terlalu sibuk menangisi pintu yang tertutup hingga lupa melihat pintu lain yang sudah terbuka di depan mata. Jika kamu bersabar, Allah akan gantikan rasa sakit itu dengan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih dekat kepadanya, dan lebih mengerti arti kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan bukan tentang memiliki seseorang, melainkan tentang memiliki hati yang tenang dalam perlindungan Allah. Salah satu tanda bahwa kamu sudah mulai sembuh adalah ketika kamu bisa berdoa untuk orang yang pernah menyakitimu tanpa lagi merasa marah. Ketika kamu bisa mengingat kenangan lama tanpa ingin kembali. Dan ketika kamu bisa melihat masa depan tanpa takut kehilangan. Di titik itu, kamu telah memahami arti sebenarnya dari ridho terhadap takdir. Ridho bukan berarti tidak merasa sedih, tetapi menerima kesedihan itu dengan keyakinan bahwa Allah punya rencana yang jauh lebih baik.
Banyak orang yang mengira bahwa perpisahan adalah akhir segalanya. Padahal justru di sanalah awal dari kehidupan yang lebih tenang. Cinta sejati tidak berakhir hanya karena tidak berjodoh di dunia. Karena jika cinta itu tulus karena Allah, ia akan kembali dipertemukan di tempat yang lebih indah, di surganya. Maka jangan khawatir jika kamu harus melepaskan seseorang yang kamu cintai demi menjaga imanmu. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang memilihnya di atas segalanya. Biarkan waktu dan takdir bekerja. Fokuslah memperbaiki diri. Karena jodoh yang baik tidak akan datang kepada hati yang belum siap. Dan ketika tiba waktunya, cinta yang datang tidak akan membuatmu gelisah, tapi membuatmu semakin rajin beribadah. Sebab cinta sejati yang diridhoi Allah selalu menenangkan, tidak menyesahkan. Setelah melalui proses panjang dari luka dan kehilangan, perlahan hati akan belajar bahwa tidak ada cinta yang lebih tulus daripada cinta dari Allah. Dialah satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan, bahkan ketika semua orang pergi. Kadang Allah biarkan seseorang datang ke hidupmu hanya untuk mengajarkan arti ikhlas. Dan setelah itu, ia akan mengambilnya kembali, agar kamu kembali bersandar kepadanya. Jangan menyesali pertemuan yang telah terjadi, karena di balik setiap pertemuan, selalu ada hikmah yang direncanakan oleh Allah. Mungkin hubungan itu tidak berakhir dengan pernikahan, tapi bisa jadi berakhir dengan kedewasaan spiritual. Kamu menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda Allah, lebih berhati-hati dalam mencintai, dan lebih sabar dalam menunggu. Semua itu adalah hasil dari perjalanan hati yang ditempa oleh kehilangan. Ketika kamu mampu melihat kehilangan bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pelajaran, maka hatimu telah mencapai tingkat ketenangan yang lebih tinggi. Di situ, kamu akan mengerti bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menumbuhkan kebaikan dalam diri karena seseorang yang pernah kamu cintai. Maka bersyukurlah atas segala yang pernah terjadi. Karena jika hubungan itu tidak terjadi, mungkin kamu tidak akan pernah belajar bahwa Allah adalah tempat bergantung yang paling sempurna. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan kemudahan berkomunikasi, mencegah hati menjadi semakin sulit. Banyak yang jatuh cinta tanpa arah, hanya karena kebersamaan, perhatian, atau janji manis yang belum tentu bisa ditepati. Islam mengajarkan untuk berhati-hati dalam membuka hati, karena hati adalah amanah yang sangat berharga. Sekali hati terluka, butuh waktu lama untuk pulih. Maka sebelum mencintai siapapun, pastikan dulu hatimu sudah mencintai Allah sepenuhnya. Karena hanya hati yang penuh dengan cinta kepada Allah yang mampu mencintai manusia dengan cara yang benar. Jangan mudah percaya pada kata menuju halal jika tidak disertai tindakan nyata. Jika seseorang benar-benar mencintaimu karena Allah, ia tidak akan menunda-nunda kebaikan. Ia akan datang dengan cara yang terhormat, melalui jalan pernikahan, bukan dengan hubungannya menggantung tanpa kepastian. Banyak orang yang menyesal karena terlalu lama berharap pada seseorang yang tidak punya niat serius. Mereka kehilangan waktu, tenaga, dan bahkan keimanan karena cinta yang tidak seimbang. Maka pelajari dari pengalaman itu, jangan ulangi kesalahan yang sama. Jika seseorang benar-benar ingin bersamamu karena Allah, ia akan datang dengan keyakinan, bukan dengan keraguan. Karena cinta yang diberkahi selalu jelas, tegas, dan menenangkan, tidak pernah penuh kebimbangan. Ketika kamu akhirnya mampu melepaskan dan berdamai dengan masa lalu, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Kelegaan. Hati yang dulu sesak perlahan terasa ringan. Doa yang dulu penuh tangis berubah menjadi syukur. Dan hidup yang dulu terasa gelap, kini mulai diterangi oleh cahaya iman. Itulah tanda bahwa Allah telah menyembuhkanmu. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan olehnya, asal kamu mau bersabar dan berserah diri sepenuhnya. Banyak orang yang terlalu sibuk menjadi cinta baru setelah berpisah. Padahal cinta yang sejati bukan untuk ditemukan, tetapi untuk ditumbuhkan dalam waktu dan cara yang Allah pilih. Jangan terburu-buru menggantikan seseorang hanya karena takut sepi. Gunakan waktu ini untuk memperbaiki diri, karena jodoh yang baik akan datang kepada orang yang memantaskan diri. Dan ketika nanti Allah pertemukan kamu dengan seseorang yang baru, kamu akan tahu perbedaannya. Tidak ada lagi tangis tanpa sebab, tidak ada lagi curiga tanpa alasan, dan tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Cinta yang baru itu akan membuatmu semakin dekat kepada Allah, bukan menjauh. Sebab cinta sejati dalam Islam bukan sekedar tentang dua hati yang bersatu, tapi dua jiwa yang bersama-sama berjalan menuju surga.
Sahabat seiman yang dirahmati Allah, setiap ujian dalam hidup ini pada akhirnya bermuara pada satu hal, mengembalikan kita kepadanya. Baik ujian dalam bentuk kehilangan, kekecewaan, maupun cinta yang tidak berbalas. Semuanya itu adalah cara Allah mengajarkan makna tawakal. Jangan pernah merasa sendirian ketika kamu sedang berjuang untuk memperbaiki diri setelah kehilangan. Allah bersamamu di setiap langkah. Ia mendengar setiap doa yang kamu bisikkan dalam sujud. Ia melihat setiap air mata yang kamu sembunyikan dari manusia. Tidak ada usaha yang sia-sia di sisinya. Setiap kesedihan yang kamu tahan demi menjaga iman akan menjadi pahala besar di akhirat. Maka, jangan berhenti berbuat baik hanya karena seseorang pergi. Teruslah menjadi versi terbaik dirimu. Bukan untuk menarik kembali yang telah pergi, tetapi untuk mempersiapkan dirimu menyambut sesuatu yang lebih baik yang Allah sedang siapkan. Karena Allah tidak pernah menutup kisah tanpa menyiapkan bab baru yang lebih indah. Ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti mengapa semuanya harus terjadi. Maka bersabarlah dan yakinlah bahwa setiap luka yang kamu alami hari ini adalah bagian dari proses penyucian hati yang akan membawamu pada ketenangan yang sejati. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang sudah setia menyimak hingga akhir. Semoga setiap kalimat yang tertulis dan setiap makna yang tersampaikan hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada cinta yang lebih indah daripada cinta yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jika kamu merasa tersentuh, merasa tercerahkan, atau merasa sedang mengalami hal yang sama, jangan lupa untuk berbagi video ini kepada saudara-saudaramu yang mungkin juga sedang berjuang melepaskan. Karena bisa jadi melalui tanganmu, Allah menuntun hati yang lain menuju ketenangan. Dan bagi kamu yang baru pertama kali hadir di kanal ini, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tuliskan komentar terbaikmu di bawah. Dukung terus agar channel ini dapat terus menghadirkan konten Islami yang menyejukkan, menginspirasi, dan membimbing kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, setiap cinta yang kamu lepaskan karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Karena Allah selalu mengganti yang hilang dengan sesuatu yang lebih indah, lebih baik, dan lebih berkah. Tetaplah tegar, tetaplah beriman, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa rencana Allah adalah yang paling sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.